Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2020 dimulai. Persiapan upacara. Siap, siap. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih komando. Pimpinan, saya ambil alih. Siap. Gerak. Laporan pasukan. Lapor, total 1 siap. Laksanakan. Siap, laksanakan. Lapor. Total 2. Siap. Laksanakan. Siap. Laksanakan. Lapor, total 3 siap. Laksanakan. Siap, laksanakan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Inspektur upacara tiba di tempat upacara.
upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Komandan Upacara. Lapor. Upacara pengibaran bendera merah putih tanggal 17 Agustus 2021 bertempat di lapangan upacara Pondok Pesantren At-Taqwa Putri, Ujung Harapan, Bahagia, Bekasi. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Inspeksi barisan. Hadirin dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih dipimpin Komandan Pasukan. Siap. Gerak. Teruskan.
Jalan di tempat. Langkah tegak. Maju. Jalan. Jalan tempat. Gerak. Zik. Zik. pada bendera merah putih. Hormat! Gerak!
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Zik! Henti! Gerak! Kepada bendera merah putih, hormat, gerak! Tegak, gerak! Jalan di tempat, gerak! Zik! Meningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Mari sama-sama kita mengheningkan cipta, kita kirimkan suratul Fatihah kepada para syuhada, pahlawan-pahlawan kita yang telah berjasa memerdekakan negara ini dari penjajahan orang-orang kafir, Belanda dan Jepang yang begitu lama, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa merdeka. Oke, sabianya kita berterima kasih juga kepada para pahlawan kita. Untuk itu mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kiriman suratul Fatihah kita, Allah angkat derajat para syuhada yang telah mendahului kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Pembacaan teks Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi dan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Laksanakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah selesai dilaksanakan. Terima kasih, kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alimul ulama, para asatidzah wal ustadzat, para guru, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Nasir sebagai Direktur Ma'had Ali At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi, guru kita
Kanda Ustazah Haji Atiqah Nur, guru kita Kanda Ustazah Haji Salihah Nur, guru kita Kanda Ustazah Haji Ulfah Nur, guru kita Kanda Ustazah Haji Wardah Nur, Ustazah Haji Abidah Nur, Ustazah Haji Mahmudah Nur, dan para guru yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Anak-anakku sekalian, peserta upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 yang saya banggakan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 76 tahun yang lalu kita menyatakan, bangsa ini menyatakan merdeka dari segala penjajahan yang ada di bumi Indonesia khususnya. Ketika kita menyatakan kemerdekaan tersebut, alhamdulillah negara-negara sahabat, khususnya dari negara-negara muslim, terutama dari Palestina, menyatakan mendukung kemerdekaan kita. Selanjutnya Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Baru setelah itu negara-negara lain ikut menyatakan dan mendukung kemerdekaan daripada negara kita, Republik Indonesia. Kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ini sesungguhnya adalah bagi kita umat Islam tidak lepas dari Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya bahwa kita merayakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan ini untuk menunjukkan kepada siapapun, pada bangsa manapun, bahwa kita adalah bangsa merdeka, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala negeri ini Allah berikan kemerdekaannya dengan wasilah para pejuang-pejuang yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Terutama ya lebih dari 90% para pejuang kita, para syuhada-syuhada, para ulama kita, para kiai dan para santri yang melawan penjajahan Belanda yang telah bercokol menjajah tanah air kita selama 3,5 abad. Kurang lebih 7 atau 5 keturunan dari bangsa ini dijajah oleh bangsa asing yang bernama Belanda tadi yang datang dari Eropa. Kemudian dilanjutkan dengan penjajahan bangsa Jepang yang awalnya mengaku-ngaku sebagai saudara tua. Oleh karenanya kita harus berhati-hati juga. Banyak yang datang ke Indonesia mengaku saudara, ujung-ujungnya adalah menjajah tanah air kita. Karena tanah air kita ini adalah firdaus fid dunya. Begitu sangat eloknya tanah air kita ini dengan banyaknya kandungan-kandungan yang Allah berikan kepada kita. Kandungan dari bumi kita ini terdiri dari berapa mineral, minyak, ya, boksit, emas, perak, timah, semuanya ada di Indonesia. Alamnya begitu indah, bahkan tongkat saja, biji-bijian yang kita makan, kita lempar, insya Allah beberapa hari itu akan tumbuh. Tidak seperti negara-negara lain yang mereka untuk menanam itu seperti Jepang, harus berupaya untuk menyuburkan tanahnya. Nah, oleh karena itu, karunia Allah yang sangat besar ini wajib kita syukuri. Oleh karenanya, salah satu cara mensyukurinya adalah selain kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini, agar terus bangsa ini ingat bahwa kemerdekaan kita sekarang bisa belajar dengan tenang, berusaha dan beribadah dengan tenang adalah dengan
cara merdeka yang telah diupayakan oleh para syuhada yang telah berjuang. Oleh karenanya, kita juga tadi sudah di dalam Insan Cipta, kita memberikan apresiasi kiriman suratul Fatihah yang mudah-mudahan kiriman kita sampai kepada beliau semua, para syuhada, dan Allah tempatkan mereka di Firdausil A'la, di surga yang paling tinggi. Ma'asyiral muslimin, para peserta upacara yang dimuliakan Allah. Perjuangan ini sesungguhnya apa yang telah diamanatkan, para syuhada itu telah berjuang, telah memerdekakan bangsa ini. Selanjutnya bagaimana kita mengisinya? Salah satu yang diberikan contoh oleh Sayyidil Walid almarhum al-Maqfurlah Asy-Syaikh Haji Nur Ali. Salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan ilmu pengetahuan. Karena tanpa ilmu, kita akan ketinggalan dengan orang lain. Maka beliau dengan gigih, ketika diangkat menjadi bupati, tidak lama beliau menyatakan diri mundur, selanjutnya kembali, beliau lebih memilih untuk mendidik secara langsung daripada masyarakat beliau. Karena sebagaimana kita tahu, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia ini bisa menguasai dunia, ya salah satu harus kita memiliki ilmu pengetahuan yang baik. Dan barang siapa yang ingin hidupnya bahagia di akhirat, juga dengan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, kalian di Pondok Pesantren At-Taqwa ini, seyogianya harus betul-betul menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan oleh para guru kalian di sini. Insya Allah guru-guru kita ini, ya guru-guru yang bisa kita banggakan, insya Allah bisa menyambung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, kegigihan daripada Al-Maqfurlah dalam berjuang itu, baik dalam belajarnya, pandangannya, itu diakui oleh dunia. Bahkan salah satu kutipan, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional, sebagaimana yang disampaikan oleh Jenderal Besar Ahmad Nasution mengatakan, Kiai Haji Nur Ali adalah mengenang pejuang sepanjang hayat. Di bidang manapun diperlukan oleh bangsa dan umat, nama beliau mesti dicatat di tubuh syuhada Indonesia sebagai ulama teladan yang selalu bersama rakyat. Itulah goresan yang diberikan oleh Jenderal Besar. Jenderal Besar di Indonesia ini cuma dua. Yang satu adalah Jenderal Ahmad Nasution, yang kedua ya Soeharto. Soeharto mengangkat dirinya sebagai jenderal besar juga. Kalau jenderal biasa bintang 4, jenderal besar itu bintangnya ada 5. Beliau mengatakan demikian, sehingga Sayyidil Walid Al-Maqfurlah akhirnya dikatakan sebagai pahlawan nasional. Yang sebenarnya beliau berjuang tanpa pamrih. Bahkan ketika ditanyakan tentang perjuangannya, beliau mengelak agar tidak habis pahala yang beliau lakukan ketika dalam perjuangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesan Al-Maqfurlah. Jadi jika ingin mengadakan sesuatu, segala sesuatunya mulai dengan berzikir. Berzikir artinya membaca zikrullah untuk menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita laksanakan kegiatan-kegiatan kita yang lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bangsa ini tetap diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan tetap merdeka, baik merdeka fisiknya maupun merdeka mentalnya, merdeka untuk berusaha dan hidup, terutama merdeka kita melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, ke depan anak-anakku sekalian, tantangan akan semakin berat, ya. Tantangan kita, tantangan bangsa ini semakin berat. Salah satunya saya katakan, belajarlah dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu yang kita dapat,
insya Allah kita bisa menangkal semua yang datang kepada kita, hal-hal yang buruk, insya Allah kita bisa tangkal. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan upacara kali ini akan mendapatkan keberkahan bagi kita semua, terutama tentunya kepada para syuhada yang telah mendahului kita. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul muhtaramin wa mukarramin, para asatidz dan ustadzah serta anak-anakku sekalian, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah pada hari yang bersejarah ini. Hari di mana bangsa Indonesia menyatakan merdeka dari penjajahan, baik itu Belanda, Jepang maupun yang terakhir itu nikah. Alhamdulillah kita sebagai generasi muda, penerus perjuangan pendahulu kita bisa menghidupkan dan memelihara kemerdekaan ini. Ilal karim antal karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal abad wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Ya Allah, ya Rabbana, pagi ini kami berkumpul semua pengurus, semua pimpinan, guru-guru dan pelajar untuk memperingati hari yang bersejarah, hari kemerdekaan bangsa kami yang dijajah oleh penjajah sekian ratus tahun. Tadi katakan bahwa Belanda saja 350 tahun menjajah kita, sehingga kebanyakan bangsa kita terdiri dari orang-orang yang bodoh karena tertutup pendidikan. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah ampunan kepada pejuang-pejuang dan syuhada kami yang telah berjasa memerdekakan bangsa ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, berikan kasih sayang kepada mereka, tempatkan mereka tempat yang terpuji, yang layak buat mereka di surga Jannatun Naim. Ya Allah, ya Rabbana, kami sebagai penerusnya, mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk memelihara kemerdekaan ini. Baik dia sebagai guru, pedagang, dan lainnya, terutama anak-anak kami yang sedang belajar. Tentunya kita mengharapkan supaya Allah beri ketenangan, tidak goyah. Karena bagaimanapun saya dengar kalangan kelas 3 sanawiyah ini, apakah ada jarum-jarum yang masuk ke sini sehingga banyak anak kita yang ingin keluar dari kelas 3. Sangat-sangat kita sayangkan kalau ada. Untuk itu kami mohon ya Allah ya Rabb, kekuatan kepada kami, baik guru kami yang membimbing maupun anak-anak kita yang sedang belajar. Allahumma hdina wa waffiqna ila haqqil wa tariqil mustaqim wa najjina min qawmil zalimin wa tawaffana muslimin wa alhaqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل متراحة لنا من كل شر اللهم بارك لنا في أساتذتنا وبارك لنا في تلاميذنا وبارك لنا في معهدنا ومدارسنا وبارك لنا مؤسساتنا وبارك لنا في أمورنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Laporan Komandan Upacara. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih tanggal 17 Agustus 2021 bertempat di lapangan upacara Pondok Pesantren At-Taqwa Putri, Ujung Harapan Bahagia Bekasi telah selesai dilaksanakan. Kembali ke tempat dan terima kasih. Siap, kembali ke tempat. Penghormatan umum. Pada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Menyanyikan lagu himne O Pondoku, himne At-Taqwa, lagu wajib nasional dan medley Nusantara.
sayang pada oh pondokku.
Laporan pasukan. Bubarkan. Lapor, beton 2, siap dibubarkan. Bubarkan, siap bubarkan. Lapor, Pluton 3 siap dibubarkan. Bubarkan. Siap dibubarkan. Penghormatan pasukan. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai.